Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Hari ini, pagi ini kita akan belajar bagaimana cara belajar. Kenapa kita perlu belajar bagaimana caranya belajar? Pernah tidak kalian berada di situasi misalnya kalian udah belajar semalaman tapi besoknya pada saat ujian kalian tetap saja tidak bisa mengerjakan semua soal-soal dengan baik, dengan sempurna. Atau misalnya kalian merasa sudah mengerjakan semua tugas yang diberikan guru, tapi tetap saja tidak bisa memahami materi yang dipelajari. Nah, itu berarti ada yang keliru dengan cara belajar kita, atau cara belajar kita selama ini kurang efektif. Nah, untuk itulah pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana cara belajar yang efektif. Yang pertama yaitu dengan kita harus mencoba luruskan niat. Jadi niatkan belajar bukan hanya untuk agar kita bisa menjadi pintar, niatkan belajar bukan hanya untuk sekedar bisa mendapatkan nilai bagus, tapi juga niatkan belajar agar kita bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena belajar adalah bagian dari ibadah. Dengan begitu mudah-mudahan kita akan semakin termotivasi untuk belajar. Karena reward dari belajar nggak hanya kita dapatkan di dunia tapi juga di akhirat. Ya. Yang berikutnya yang kedua adalah olahraga. Nah, apa kaitannya olahraga dengan belajar? Ternyata olahraga itu dengan olahraga kita bisa mengirim nutrisi dan oksigen ke otak. Dengan demikian, itu akan mempercepat proses informasi, meningkatkan rentang perhatian, mengurangi stres, depresi, cemas, terus kemudian pikiran kita jadi fresh, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Nah, olahraga apa yang bisa kita lakukan di rumah, terutama di masa pandemi saat ini? Nah, yang pertama kita bisa jogging. Jogging harus keliling kampung, keliling desa, atau keliling kecamatan. Kalau misalnya di rumahnya ada karatag, bisa dikeliling karatag gitu ya. Atau misalnya kita bisa bersepeda. Menurut penelitian, bersepeda 15-30 menit ternyata bisa meningkatkan kemampuan kognitif dan mempertajam ingatan. Nah, jadi itulah keuntungannya olahraga bagi otak kita, yang tentunya juga akan menguntungkan pada saat kita belajar nanti. Kalau masih belum menguntungkan juga itu lari dan bersepeda, nah cobalah lari atau bersepeda sambil teriak, misalnya dengan nah jagong, insya Allah deh, pulang kamu lari, pulang kamu bersepeda, kamu pasti akan mendapat untung. Nah, yang berikutnya adalah ciptakan suasana belajar yang nyaman. Jadi tempat belajar kamu harus nyaman, misalnya di kamar, jadi kamarnya harus bersih, harus nggak perlu rapi-rapi banget lah, yang penting bersih lah, terus nggak ada bau-bauan yang aneh yang nanti bisa akan mengganggu konsentrasi kamu belajar. Dan yang pasti pastikan juga perlengkapan untuk belajar ada di situ, buku tulis, buku catatan, misalnya perlengkapan untuk penulisnya, bolpen, pensil, penghapus, penggaris, apapun itu harus tersedia. Nah, pastikan juga pencahayaan di kamarnya cukup. Kalau belajar di kamar nggak terlalu redup, nggak terlalu terang juga hingga bikin kamu silau. Dan bagi yang belajarnya suka sambil ngemil, siapkan cemilan. Nah, cemilan yang sehat itu yang diutamakan, terutama di masa pandemi kayak gini ya. Kita perlu sekali untuk menjaga imunitas tubuh. Nah, sediakan cemilan yang sehat. Ini gambarnya cemilannya nggak sehat di sini ya. Jadi bisa sambil belajar sambil cemil-cemil. Karena belajar pun walaupun yang bekerja itu otak, lama-lama bisa bikin lapar juga ya kan. Dan berikutnya adalah pastikan, karena sekarang kita lagi belajarnya secara online atau daring, pastikan lajur internetnya stabil. Ya, jangan sampai kita belajar nanti internetnya lup-lup, atau kamu lagi Zoom meeting tiba-tiba kamu terhempas gara-gara internetnya nggak stabil. Dan pastikan juga kuotanya cukup. Nah, jangan sampai lagi belajar tiba-tiba ya kuotanya habis gitu ya, kamu lupa isi lagi.
Nah, jangan sampai itu terjadi. Apalagi sekarang kita belajarnya online. Yang keempat, gunakan teknik belajar. Teknik belajar, ada teknik belajar apa aja? Ada teknik belajar Pomodoro. Nah, itu. Yang pertama, tentukan topiknya. Maksudnya topik ini kamu hari itu mata pelajarannya apa? Misalnya hari itu mata pelajarannya ada bahasa Indonesia, kemudian matematika, ada ekonomi misalnya. Ya, berarti kalau misal mata pelajaran pertama bahasa Indonesia berarti yang dipelajari. Kemudian setelah itu set waktunya dengan menggunakan stopwatch. Ya, stopwatchnya kan ada di HP juga ada stopwatch ya kan. Set waktunya 25 menit. 25 menit untuk apa? Jadi nanti selama 25 menit ke depan kamu akan fokus belajar. Nah, setelah 25 menit, kemudian kamu istirahat 5 menit. Ya, nggak perlu rebahan kayak gini kayak si Nobita. Cukup misalnya stretching atau misal dari duduk jadi berdiri gitu ya. Jadi kalau rebahan takut-takutnya malah ketiduran lagi, yang tadinya 5 menit jadi 50 menit. Nah, setelah 5 menit, kemudian ulangi lagi prosesnya, belajar lagi 25 menit. Ulangi prosesnya sampai 4 kali, lalu istirahat 15 sampai 30 menit. Nah, setelah istirahat 15 sampai 30 menit, setelah itu baru ganti lagi ke mata pelajaran yang lain. Karena biasanya dalam satu hari kan ada 3 sampai 4 mata pelajaran. Itu teknik Pomodoro. Dan yang harus diingat pada saat menggunakan teknik ini adalah buat catatan atau rangkuman dengan tulisan tangan. Ya, tulisan tangan sendiri, jangan tulisan orang lain, mak kamu, bapak kamu, adik kamu malah dipanggil segala lagi gitu ya. Kemudian tingkat kesulitannya harus bertahap. Jadi misalnya selama pada saat 25 menit pertama nih, kerjakan dulu kalau misalnya ada tugas di LKS, kerjakan dulu yang mudah gitu ya. Nanti setelah istirahat 5 menit, 25 menit berikutnya baru kerjakan yang sulit. Begitu seterusnya. Itu teknik Pomodoro. Nah, untuk membuat catatan, rangkuman, ada juga tekniknya nih yang gampang ya. Nah, yang pertama membuat rangkuman atau catatan dengan menggunakan mind map. Contohnya seperti apa? Seperti ini nih. Fluida statis. Ini catatan mind map rangkuman mata pelajaran fisika. Nah, bisa dilihat dia menggunakan tulisannya yang unik ya, yang menarik ya. Kemudian ada gambarnya, ada warna-warnanya gitu kan. Ada ilustrasinya. Jadi pada saat membuat mind map ini otak kiri dan otak kanan bekerja gitu. Jadi otak kirinya misalnya menghafal konsep-konsep, rumus-rumus, pola-pola, otak kanannya sambil memperhatikan warna-warna gitu kan, gambar-gambar, terus bentuk tulisannya yang menarik. Nah, gitu. Jadi semuanya bekerja, jadi daya ingatnya bisa semakin lebih maksimal. Dan juga dengan bentuk mind map seperti ini, jadi semua sudut mata itu kelihatan. Nih, contohnya kayak gini, dipakai, bukan kelihatan dipakai. Contohnya gini nih. Coba deh kamu baca kata fluida statis. Ketika kamu baca kata fluida statis, nah, secara tidak sadar mata kamu, sudut mata kita yang lain kayak tulisan momen gaya, tekanan gitu kan, tekan hidrostatis, hukum Archimedes, hukum Pascal juga ikut kebaca kan gitu. Pola-pola di samping kiri kanan atas bawahnya juga ikut kebaca kan. Nah, seperti itu. Jadi mata juga ikut mengingat gitu. Jadi bukan hanya otak kita aja yang mengingat. Nah, ini contoh lain dari mind map, pakai warna, pakai tulisan yang menarik gitu ya. Jadi bukunya juga nggak harus buku yang bergaris. Kalau pakai loose leaf, misalnya loose leaf-nya bukan loose leaf yang bergaris, tapi loose leaf yang polos seperti itu. Jadi kalau polos misalnya kita lebih gampang berkreasi, jadi kita nggak terpaku sama garis-garis. Nah, seperti ini contohnya. Ya, yang berikutnya adalah membuat catatan dengan metode Cornell. Jadi satu buku itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang sebelah kanan itu untuk catatan, yang sebagian besar itu untuk catatan sebelah kanan. Bagian sebelah kirinya itu untuk membuat kata kunci, pertanyaan. Misalnya ada pertanyaan tuh di pertemuan itu yang nggak sempat kamu tanyakan ke guru, mau kamu simpan dulu pertanyaannya di situ. Nanti misalnya pertemuan berikutnya bisa kamu tanyakan ke guru.
Nah, yang bagian bawahnya itu kolom ringkasan. Jadi ringkasan dari materi apa yang aja yang udah kamu pahami dari materi itu kamu tulis lagi di situ. Nah, biasanya kalau untuk yang kolom ringkasan ini kamu buat catatannya setelah kamu baca materinya. Kamu baca materinya yang sebelah kanan itu, teorinya sebelah kanan. Baru kamu buat kolom ringkasan. Ini contohnya. Dan untuk metode Cornell ini nggak perlu ditulis dalam satu halaman. Kalau ini kan contohnya satu halaman kertas buku kan. Nah, bisa dari 2 halaman kertas buku. Nah, contohnya seperti yang ini. Ya, gunakan warna juga, gunakan ilustrasi gambar juga. Dan kalau misalnya misal bukunya kecil gitu kan, kalau misal satu buku dibagi 3 itu nanti terlalu sempit, bisa gunakan 2 halaman buku, bagian kiri dan bagian kanan. Nah, yang berikutnya adalah masih tentang teknik belajar, yaitu teknik belajar Feynman. Apa teknik belajar Feynman? Pertama, tentukan topik, ya mata pelajaran apa maksudnya. Kemudian, nah kamu pahami topiknya, setelah itu kamu jelaskan materi itu ke teman kamu dengan bahasa yang sederhana. Jadi kalau misalnya kamu bisa menjelaskan sebuah konsep yang rumit dengan bahasa yang sederhana, itu berarti kamu paham. Sedangkan kalau misalnya kamu menjelaskan sebuah konsep yang sederhana justru dengan bahasa yang rumit, itu berarti kamu nggak paham. Belit-belit. Oke ya. Nah, setelah itu temukan gap. Gap ini adalah apa yang belum kamu pahami gitu, apa yang seharusnya kamu pahami dan apa yang baru kamu pahami. Nah, biasanya gap itu kamu temukan pada saat kamu menerangkan ke teman, terus teman kamu ngasih pertanyaan. Nah, ada misalnya dari pertanyaan dari teman kamu itu yang kamu nggak yakin dengan jawabannya, atau kamu nggak tahu jawabannya. Itulah gap. Nah, kalau kamu udah menemukan gap, maka pelajari lagi materinya. Setelah pelajari materinya, ulangi lagi tahapannya. Setelah kamu paham misalnya ya, setelah kamu bisa jawab tuh pertanyaan teman tadi, terangkan lagi ke temannya. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya ada tugas LKS gitu ya dari guru, atau dari tugas LKS atau tugas modul atau di Google Classroom atau di platform yang lain. Jadi coba bantu teman atau jelaskan ke teman, terangkan ke teman bagaimana cara menjawab pertanyaan itu. Bukan jawaban dari pertanyaan itu, tapi bagaimana cara menjawabnya. Sama kalau misalnya kamu juga punya kesulitan ya tentang suatu materi, terus malu atau ragu nanya ke guru, atau setelah diterangkan guru kamu juga nggak ngerti-ngerti, ketika kamu bertanya ke teman, bertanyalah tentang bagaimana cara menjawab pertanyaan itu, gitu ya, bukan bertanya apa jawabannya, gitu. Jadi proses itu yang penting kan prosesnya. Jadi kalau misalnya tujuan kamu belajar untuk agar kamu bisa pintar, bisa bertambah wawasan, bisa paham, ya seperti itulah caranya gitu. Tapi kalau hanya sekedar pengen mendapatkan misalnya nilai di rapot, padahal nilai rapotnya bagus, padahal kamu sebenarnya kopong, ya pakailah cara-cara lama, nyontek misalnya gitu kan. Gitu. Itu membohongi diri sendiri namanya. Next, yang kelima, gunakan dan atur waktu dengan baik. Jadi misalnya gini, di hari itu kamu ada 3 mata pelajaran dan semuanya belajar secara online. Pelajaran A, pelajaran B, pelajaran C. Dan misalnya semua pelajaran itu ada tugas yang harus dikerjakan. Ya, baik itu dengan pakai modul, LKS atau dan sebagainya. Kerjakan saat itu juga. Ya, gunakan teknik belajar yang tadi. Misalnya entah mau menggunakan teknik Feynman atau Pomodoro. Gunakan teknik belajar yang tadi. Jadi gunakan A, B, C itu dipelajari saat itu juga. Jangan sampai tunggu hari Sabtu atau tunggu kerjainnya hari Minggu toh dikumpulin juga Senin depan. Siapa tahu hari Sabtu, hari Minggu misalnya kamu sibuk,
kamu misalnya ikut orang tua keluar kota, atau kamu misalnya janjian jalan sama temen, kan kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi, ya kan? Atau buruk-buruknya malah kamu sakit hari Sabtu, hari Minggu, sehingga kamu nggak bisa mengerjakan tugas. Atau jangan tunggu sampai besok, nanti aja deh kerjainnya besok Selasa. Selasa kan besok ada pelajaran lain lagi, pelajaran DEF. Dan ada tugas yang berbeda lagi, ada tugas lain lagi. Gitu. Jadi kerjakan saat itu juga, gunakan dan atur waktu dengan baik. Jangan sampai nanti numpuk-numpuk pekerjaannya. Oke, yang berikutnya adalah bangun komunikasi yang baik dengan guru. Ya, di MPLS sekarang saya yakin kamu sudah mendapat informasi atau mendapat tips atau mendapat cara sih bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik dengan guru, berkomunikasi yang baik dengan guru, misalnya dengan WhatsApp gitu ya, bagaimana sih ngomong ke guru caranya, kapan waktu yang terbaik gitu ya, terus etikanya seperti apa. Kan kamu nggak bisa dong misalnya nyapa guru dengan "Hai guys" gitu ya, "What's up" gitu kan. Nah seperti itu. Yang ketujuh adalah berinteraksi dan bekerja sama dengan rekan, dan itu penting sekali untuk membangun kolaborasi dengan teman sekelas ataupun lintas kelas. Jadi kalau misalnya kamu ada pertanyaan, kesulitan yang tidak bisa kamu tanyakan ke guru, atau kalau kamu tanyakan ke guru, kamu bisa tanya ke teman, dan jangan ragu-ragu untuk membantu teman juga. Jadi saling membantu, saling mengingatkan gitu ya. Dengan begitu kamu akan lebih bersemangat untuk belajar, untuk mengerjakan tugas. Berinteraksi dan bekerja sama dalam artian yang positif tadi ya, yang pada saat saya menerangkan metode Feynman. Jadi bantu teman untuk menerangkan, menjelaskan bagaimana menjawab pertanyaan, bukan jawabannya apa gitu. Dan yang terakhir adalah berdoa. Berdoa agar ilmu yang kita dapat itu menjadi berkah, berguna bukan hanya untuk kita tapi juga untuk orang lain ya. Dan berdoa biar kita dimudahkan, dilancarkan dalam mencari ilmu, mendapatkan ilmu. Dan sholat adalah inti dari semua doa. Jadi yang bagi Anda yang muslim, jangan lupa sholat 5 waktu jangan dilalaikan. Nah itu jadi intinya belajar seperti itu ya. Olahraga, terus belajar singkat, tulis tangan, ada jedanya, ucapkan. Jadi kalau Anda menghafal misalnya diucapkan, jangan di dalam hati, karena kalau diucapkan mulut juga bisa membantu mengingat, telinga juga bisa membantu mengingat, mata juga bisa membantu mengingat. Terus kerjakan latihannya, saling tanya dengan teman gitu ya, ajarkan ke orang lain juga gitu. Nah setelah menyimak materi ini, perubahan cara belajar apa yang akan dilakukan? Jadi setelah kamu simak ini materi ini, perubahan cara belajar apa yang akan kamu lakukan? Ya, silahkan jawabannya kamu tulis dan kumpulkan di ketua gugusnya masing-masing. Selamat belajar. Nun wal qaulami wa ma yasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.